Jadi sekarang mau pakai mesin mau pakai itu. Oke, ada eksiden kita itu dari bulan apa namanya Maret, April, Mei, Maret 2, April 2, Mau gue juga. sama varian. Oh, ini. Tanggal 2, Suam. Tanggal 1, Suam. Tanggal bulan 12, Suam. 11, Suam. 10, 1, 9, Suam. 8, kelihatan ya, trennya tuh naik setelah momen festif. Malah pas momen festif nggak ada kejadian hebatnya. Nah, jadi teman-teman, ini kalau saya gitu. Nah, ini ada yang ini. Ya. Trennya itu malah setelah festif. Jadi kalau kita bicara eksiden kenapa tinggi, karena istirahatnya kurang Pak. Ya, memang betul, itu bisa jadi faktor. Yang kedua, hari liburnya kurang Pak. Ya, tapi kalau karena kiriman tinggi Pak, kiriman tinggi malah sebelum festif ya, atau pas momen festif ya, sebelum dan juga setelah lebaran. Ini nggak musim. Intinya sih kurang istirahat, kurang orang libur, istirahat. ini jadi faktor satu. Dua ya. Nah, cuma kendala kita adalah kebutuhan operasional. Kebutuhan operasional itu kan meminta kita untuk SLA driver tetap 35 per hari dengan jumlah driver yang ada, yang adalah 38. Artinya tiap hari kita 3 sampai 4. Contohnya hari ini aja kan 5. Yang 03 Sampah. kosong. Soalnya yang itu 7 orang. Pokoknya kalau yang itu 7 orang, kalau yang itu 2 orang itu ya kita 3 ya. Nah enak ya, pokoknya emang itu sebetulnya sudah dia Yang sakit ada yang sakit ada. kali ya gitu ya Pak. Nah, ini kalau bicara ini kan faktor ya, oke lah, ini faktor jadikan kita sebagai pegangan. Nah kalau sudah ada faktor-faktor yang mendukung terjadinya eksiden, maka upaya kita di sini apa Pak? Karena kita tidak bisa menolak ini, karena operasionalnya membutuhkan ini semua, benar ya? Jadi gimana caranya biar tidak terjadi eksiden? Prinsipnya gini Pak, selama kita bawa kendaraan dimanapun Pak, bahkan orang jalan kaki itu pasti punya potensi kecelakaan. Sendiri Pak, kenapa itu pasti Pak, apalagi bawa mobil besar. Namanya juga pernah kecelakaan, itu belum terjadi. Ya. Nah, tinggal bagaimana caranya potensi itu Pak tidak sampai terjadi kecelakaan. Caranya ini potensi kalau ditambah dengan lalai pasti hasilnya ini Pak. Tapi kalau potensi ditambah dia nggak ada kelalaian, fokus dan sebagainya, nggak akan ada Pak yang namanya kecelakaan. Jadi kita tuh nggak bisa menolak potensi kecelakaan mau gimana pun, mau pakai dipakai mobil apapun mobil sampai mobil sebesi baja kan mobil ya motor aja ya kadang-kadang ya kan pasti. Nah kan nggak tahu gitu. Nah itu kan. Oke, nah yang terjadi sama Pak Dadang kemarin dari pengakuan satu sisi kecepatannya netral. Di satu sisi lain yang di belakang yang ngebur. Sebenarnya gini, kalau ngebut aja tapi dia juga ngebut. Kayak ya itu terlepas lah. Iya. Terlepas dari aktualnya seperti apa, ya kan gitu ya. Karena satu-satunya yang bisa kita simpulkan ya tadi nggak jaga-jaga aman, intinya gitu aja. Kita nggak mau bicara tentang Pak Dadang yang ngubur atau dia ngerasa dia ngerasa digubur atau Pak Dadang nggak ngerasa ngubur, ya itu mah nggak yang tahu, karena yang tahu cuma berdua, nggak ada saksinya. Tapi yang bisa diambil kesimpulannya tadi ya Pak Dadang ya, tidak jaga jarak aman. Kalau jaga jarak aman itu pasti nanti akan inilah potensinya pasti minim lah. Benar ya? Kalau ya kan betul. Itu satu. Terus yang kedua,
Ini potensi kecelakaan kalau tidak ketemu dalam kelalaian tidak sampai terjadi accident. Makanya bilang itu Pak, ada namanya materi defensive driving. Ada dua ya, ada safety driving, ada defensive driving Pak. Kalau safety driving itu yang basic, saya bawa mobil pakai sabuk pengaman, tidak ugal-ugalan, tidak overspeed, patuhi rambu lalu lintas, patuhi apapun itu, nah itu safety driving Pak. Tapi kalau defensive driving ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Defensive driving itu termasuk safety driving, berkendara dengan aman. Cuma ini tingkatnya lebih dalam atau lebih tinggi. Namanya juga defensif Pak. Kalau saya main bola, backnya bagus, bertahan. Nah, yang jadi pertanyaan, kita mau mobil bertahan dari apa? Bertahan dari segala potensi kecelakaan. Ya, ini potensi kecelakaan Pak. Ya, ini potensi kecelakaan. Ya, ini juga pengendara motor yang ugal-ugalan sangat beberapa pada kejadian yang ketiga yang keempat ini kendaraan lain yang overload dimensi dan juga jalan-jalan kecil. Coba kamu perhatiin dari 5 foto ini Pak, ini faktor luar ya, faktor luar. Nah, defensive driving itu upaya kita agar bisa mengamankan diri sendiri atau unit yang dibawa dari ini. Jadi kalau main bola, ini yang menyerang ya, kalau ini backnya, kalau backnya kuat nggak akan sampai 5 bulan, nggak akan sampai peluang 2 juta, 3 juta, 5 juta. Jadi kalau mau mudah diartikan defensive driving itu apa? Defensive driving itu perilaku saya berkendara yang aman dengan cara meningkatkan kewaspadaan dan juga bisa mengukur, mempertimbangkan apapun yang nantinya akan terjadi. Nah itu beda kan sama safety driving. Kalau safety driving kan susah pengalaman dan tapi defensive driving itu fokusnya ke kewaspadaan Pak, antisipasi dan sebagainya. Tujuannya apa? Satu, biar saya tidak jadi penyebab, tidak jadi pemicu, dan juga tidak pernah terlibat dalam kecelakaan. Ini kalau ini sudah jelas Pak. Kalau jadi penyebab, kita nabrak contohnya. Tidak jadi pemicu, yang memicu kecelakaan salah satunya apa? Gampangnya, driver kalau mau belok kanan tanpa nyalakan aksen atau belok kanan langsung apa ya? Nggak ngasih tanda lebih awal, itu kan bisa jadi berhenti, terus. Terus yang ketiga tidak terlibat dalam insiden ini Pak. Silakan. Ini yang sering saya temui Pak. Kalau kemarin untungnya si pengendara mobilnya orangnya enak Pak, bisa diajak ngobrol ya udah. Dulu saya di Selawi sering saya temukan ini mobil orang lain, mobil Gilo yang kedua ada orang yang berang dada, yang di sini ada mendadak yang di sini dia nabrak, yang di belakang juga nabrak. Kalau Bapak ada di situ, siapa yang nanti bertanggung jawab atas terjadinya eksiden? Ada. Nggak ada. Ini jadi Sama ada lagi. waktu itu yang di sini ditanggung, yang di sini nggak terima. Orang kamu yang benar, yang di sini bilang, ya kalau kamu jaga jarak aman nggak bisa eksiden. Yang di sini mobilnya harus mutasi sama. Yang ini juga bilang, kamu kalau jaga jarak aman nggak jadi eksiden. Jadi penjelasannya